Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul negosiasi. Adapun pengertian dari negosiasi adalah jembatan penghubung antara dua kepentingan yang berbeda dan saling bergantung. Nah, di sini dalam batasan negosiasi ada yang namanya kepentingan yang berbeda dan ada juga saling bergantung yang pada akhirnya sama-sama berusaha agar tujuan tercapai. Adapun pengertian daripada negosiasi adalah menurut Casey dalam Purwanto, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Unsur-unsur negosiasi yaitu yang pertama, adanya dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Dua, adanya kepentingan pihak yang bergantung pada pihak lain. Yang ketiga, adanya perundingan atau tawar-menawar. Yang keempat, adanya kesepakatan. Pengertian dari negosiasi adalah cara terbaik dalam penyelesaian atau mencari jalan keluar antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan dan kebutuhan dalam mendapatkan kesepakatan. Nah, di sini kapan negosiasi terjadi dan mengapa negosiasi terjadi? Yang pertama, negosiasi dalam konteks bisnis atau kerja. Negosiasi terjadi secara ajak antara pertama majikan dan karyawan dalam bentuk upah dan fasilitas. Yang kedua, serikat pekerja dan pihak manajemen. Yang ketiga, duta penjualan dengan pembeli di seputar harga dan kontrak. Yang keempat, departemen sehubungan dengan alokasi sumber daya. Nah, mengapa negosiasi terjadi? Nah, kerjasama di antara mereka dilandasi oleh konsep yang disebut dengan TORI, yaitu yang pertama, saling percaya atau trust. Yang kedua, saling terbuka atau openness. Yang ketiga, saling bertanggung jawab atau responsible. Dan yang terakhir adalah adanya kesadaran saling ketergantungan satu dengan lainnya atau interdependensi. Selanjutnya, persiapan negosiasi. Yang pertama, menetapkan sasaran negosiasi, yaitu hasil akhir yang harus dicapai. Artinya, antara kedua belah pihak ada tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, memilih strategi negosiasi, yaitu cara yang paling tepat digunakan untuk mencapai hasil akhir, berupa satu, strategi kooperatif, yaitu menekankan kerjasama win-win solution. Artinya, yang kedua, strategi kompetitif, artinya menekankan menang kalah. Yang ketiga, strategi analitis, artinya menekankan pada problem solving, objektivitas dan rasionalitas. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan informasi. Adapun pelaksanaan negosiasi, yaitu saat dilaksanakannya proses negosiasi dari awal sampai penutupan yang meliputi. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan negosiasi dimulai dengan perkenalan dan menciptakan suasana yang bersahabat. Yang kedua, pembicaraan diawali dengan melakukan curah pendapat, menginterpretasi masalah bersama. Yang ketiga,
Kemudian disusul ke agenda butir masalah atau perbedaan-perbedaan yang akan dipecahkan. Selanjutnya, pelaksanaan negosiasi yang kedua yaitu mengatasi perbedaan. Caranya, yang pertama membicarakan butir-butir masalah yang diajukan kedua belah pihak serta mengatasi perbedaan untuk memperoleh kesepakatan. Yang kedua, dalam pemecahan masalah, kembangkan nilai-nilai positif, identifikasi pendapat mitra berunding. Yang ketiga, uraikan nilai-nilai negatifnya dan identifikasi setiap masalah. Yang keempat, buat aturannya yang disepakati dan susun teknik-tekniknya, bangun konsensus bersama, buat pedoman untuk mencapai konsensus. Yang kelima, dalam membangun kepercayaan, dilakukan dengan banyak mendengar, yakni atas pendapat orang lain, simpati, toleran, bersikap manis, dan menyenangkan. Bila perlu, tunda keputusan, proyeksikan penerimaan pendapat dua pihak. Selanjutnya, pelaksanaan negosiasi yang ketiga yaitu menutup negosiasi. Yang pertama, mendapatkan kesepakatan butir-butir masalah yang telah disetujui dengan membuat ringkasan dan rencana tindak lanjut. Yang kedua, dalam membangun konsensus bersama, dilakukan untuk bekerja sama mencari solusi. Tercapainya konsensus, memilih satu alternatif yang paling baik bagi kepentingan bersama, dilakukan secara jujur dan saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga, dalam proses pengambilan putusan, identifikasi setiap permasalahan, buatkan analisa masalah, gunakan teknik SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Selanjutnya, tindak lanjut. Setelah adanya pelaksanaan negosiasi, maka selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu membuat konfirmasi tentang hasil persetujuan yang telah disepakati bersama. Dan yang dapat berupa konfirmasi dibuat tertulis. Yang kedua, membuat rencana tindak lanjut dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, melaksanakan butir-butir keputusan yang telah disetujui bersama. Yang keempat, melihat adanya peluang untuk negosiasi berikutnya. Yang kelima, masing-masing pihak mendapatkan lembar salinannya. Baiklah, demikian materi tentang negosiasi. Semoga kita dalam melakukan atau dalam dunia bisnis dapat menerapkan yang namanya negosiasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.